Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini bersama Kasih Preservasi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Lampung, Ibu Mardalena ST MDM. Ini MDM ini pemirsa seperti disampaikan oleh Ibu Mardalena ini alumni Filipina. Ya, Magister Development Management. Ya. Ya, banyak hal yang sudah disampaikan Ibu Mardalena di sesi pertama, kedua, dan ketiga. Saat ini kita berada pada sesi terakhir. Sebelum ke closing statement, pemirsa, ada hal yang menarik yang perlu juga kita tanyakan kepada Ibu Mardalena terkait pemantauan kondisi jalan. Silakan, Bu. Ya, jadi sesuai dengan arahan di Direktorat Jenderal Bina Marga untuk pemantauan kondisi jalan, saat ini kami sudah mulai melakukannya dengan CCTV. Jadi dari Direktorat Bina Teknik itu untuk tahun 2024 meminta ke kami melakukan pemasangan CCTV di 3 titik. Itu sudah kita lakukan, Pak. Di 2024? Di 2024. Oh, baru dong. Baru. Iya, Memang iya. itu program baru dari Direktorat Jenderal Bina Marga. Pemantauan kondisi jalan. Kondisi jalan. Iya. Jadi 3 titik tersebut ada di daerah Tegineneng satu, Simpang Tegineneng, kemudian di Kota Bumi, satu lagi di Gedung Tataan. Maksudnya itu apa untuk pemeliharaan kondisi jalan? Iya, jadi kami bisa melihat salah satunya bisa melihat kalau memang jalan tersebut ada kemacetan, kemacetannya karena apa nih? Apakah karena memang jalan kita yang rusak, atau mungkin ada kendaraan yang apa namanya mogok, seperti itu. Kemudian kami juga tentu saja bisa melihat jenis-jenis kendaraan yang melalui jalan tersebut seperti apa? Apakah memang jenis kendaraan yang bertonase berat atau sedang atau hanya kendaraan-kendaraan kecil atau kendaraan pribadi. Untuk pemantauan kondisi jalan. Untuk pemantauan kondisi jalan. Iya. Nah, karena nanti dari situ kaitannya dengan pemrograman. Nanti dikaitkan hasilnya dengan pemrograman karena memang kalau sekarang pemrograman kita semua kan by system ya Pak, sama surveinya juga ada alat-alat yang sudah cukup canggih untuk bisa melakukan pemrograman dengan benar. Nah, di samping itu kami juga masih dari Direktorat Bina Teknik membuat aplikasi ArcGIS System namanya. Itu untuk kami melakukan survei dari balai, itu nanti melakukan survei terhadap kondisi jalan. Jadi kalau misalnya saya atau teman-teman dari preservasi melakukan survei, saya bisa memasukkan ada lubang misalnya di KM sekian atau di ruas jalan mana, misalnya di ruas jalan Terbanggi misalnya ada lubang, saya masukkan saja di dalam sistem itu. Nanti PPK akan memantau di sistemnya, kemudian dia segera melakukan perbaikan, kemudian dia laporkan kembali di sistem tersebut. Jadi terpantau. Kalau memang PPK-nya rajin melakukan membuka sistem tersebut, maka dia akan segera dapat melakukan memperbaiki kondisi jalannya. Jadi nggak menunggu laporan dulu nih, tapi sudah as it is, begitu saya misalnya lagi mau naik kemana, saya tinggal masukin aja di ArcGIS, nanti bisa pop up ke handphonenya teman-teman PPK, udah keluar, oh ini ada kerusakan, jadi bisa lebih cepat tanggap. Seperti itu. Saya tertariknya dengan adanya CCTV itu tadi di 3 lokasi ya. Sementara ini masih 3 lokasi Pak, dan itu dipantau langsung juga oleh pusat. Oh gitu ya, ada monitornya di pusat ya, selain di BPJN Lampung ini? Ada sistemnya ya, ada ke link, tersambung ke pusat. Tapi ini kayak kemacetan lalu lintas itu apa bisa digunakan untuk apa? Polri atau bagaimana? Nah itu kedepannya saya belum tahu ya Pak. Cuman kalau kapasitasnya untuk kami itu tadi kalau memang ada macet di situ kan kami harus melihat, karena kadang-kadang kan di beberapa titik macet itu karena simpang misalnya. Betul. Nah apakah simpangnya ini kurang bagus, kurang terencana, misalnya kok bisa sampai macet? Ini harus apa antisipasinya? Kemudian ataukah memang macet itu karena ada lubang? Karena kadang-kadang lubang itu juga kan bisa bikin kemacetan ya, karena tadinya misalnya kecepatannya 40 km per jam, harus ngerem gitu, jadi yang belakang juga harus ikut ngerem, jadilah akhirnya macet gitu. Kalau memang ada lubang, itu bisa segera diantisipasi. Jadi lebih kepada untuk melihat kondisi jalan kita nih sesuai nggak sih, kecepatan lalu lintasnya sesuai nggak sih gitu. Saya sih sebagai masyarakat berharap tidak hanya di 3 titik itu tadi CCTV-nya, karena kan untuk memantau kondisi jalan. Jadi
segera gitu ketahuan gitu ya, apa penyebab ada apa masalahnya itu ya. Waduh. Mudah-mudahan akan ditambah, mudah-mudahan. Udah, amin. Nah, ini Bu Mardalena, kita sudah pada penghujung sesi keempat, di sesi terakhir ini. Closing statementnya atau himbauannya, harapannya ke masyarakat, ke pemerintah daerah, juga kepada pengguna jalan, industri-industri ini. Silakan, Bu. Baik. Mungkin secara umum aja ya Pak, jalan ini kan milik kita bersama. Betul. Aset kita bersama. Betul. Jalan ini dibangun atas pajak kita bersama. Betul, iya. Jadi kalau saya boleh berpesan, mari kita jaga sama-sama jalan kita. Iya. Bagaimana kalau kita sebagai masyarakat menjaga jalan kita yang pasti satu, untuk dimohon untuk tidak membuang sampah, misalnya di drainase, di got, karena itu juga menjadi salah satu penyumbang. Nanti kalau misalnya drainasenya tidak berfungsi baik karena banyak sampah, airnya meluap, sehingga karena air meluap jalan bisa cepat rusak. Itu yang hal yang paling simpel. Kemudian kami juga mohon kepada masyarakat untuk juga ikut menjaga jembatan-jembatan kita. Karena memang jembatan-jembatan kita ini kan elemennya rata-rata dari besi baja. Mari kita jaga bersama-sama. Karena kalau jaga itu resiko pencurian atau betul, ada resiko terhadap pencurian, kehilangan baut-bautnya, karena apalagi kalau kayak jembatan ya Pak, itu kan semua baut-baut itu sudah dihitung porsinya berapa gitu. Jadi kalau misalnya dia ada kehilangan satu saja, otomatis akan mengurangi pergerakan atau kondisi si jembatan tersebut. Sehingga lama-lama lambat laun kinerja jembatan tersebut akan menurun seperti itu, dan akhirnya dampaknya untuk kita juga. Jadi perjalanan kita menjadi terganggu dan bahaya, membahayakan. Betul. Nah, terhadap yang industri tadi sih harapan kami kita bisa menekan tonase yang berat ini tadi Pak, karena memang secara perencanaan kami memang masih pada MST 8 ton. Jadi kalau dilalui untuk yang lebih dari itu, tentu saja akan berdampak negatif terhadap kondisi jalan kita. Seperti yang sudah saya jelaskan lebih awal. Jadi intinya adalah mari kita jaga sama-sama jalan kita ini, karena jalan kita ini dari kita, dari pajak-pajak kita. Betul. Yang akan digunakan untuk kita kembali. Itu kami selaku pengelola jalan, dalam hal ini BPJN Lampung, khususnya untuk wilayah Lampung, berupaya maksimal untuk menjaga bagaimana jalan-jalan kita di wilayah Provinsi Lampung, khususnya yang jalan nasional, itu bisa berfungsi, bisa fungsional, paling tidak untuk teman-teman bisa move ke tempat atau berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain dengan selamat dan nyaman. Mungkin itu. Iya, terima kasih ini Bu Mardalena ST MDM. Ini menarik dialog spesial kita. Mudah-mudahan bermanfaat, menginformasikan kepada pemirsa Tegar TV. Ibu Kasih Preservasi BPJN Lampung. Tentunya jangan bosan-bosan ini Bu Mardalena. Sampaknya Bu Mardalena ini menguasai materinya ini. Iya. Ya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, tak terasa waktu juga kita sudah hampir 1 jam dialog spesial dengan Ibu Mardalena ST MDM Kasih Preservasi BPJN Lampung, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Saya sebagai pembawa acara mohon diri, mohon pamit dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.